Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Semoga semuanya sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Ustazah Uswa akan melanjutkan materi kita yang kemarin tentang gaya dan hukum Newton. Apa sih itu gaya? Coba kamu lihat pada gambar tersebut, ada seorang yang mendorong meja dan ada orang yang menarik troli. Dorongan dan tarikan inilah yang dinamakan sebagai gaya. Gaya memiliki lambang F atau force, kemudian satuan Newton dengan ditulis N besar, kemudian alat ukur berupa neraca bekas atau dinamometer. Pengaruh gaya terhadap benda: yang pertama, gaya dapat mengubah arah gerak benda. Kedua, gaya dapat mengubah bentuk benda. Tiga, gaya dapat mengubah kecepatan benda. Empat, gaya dapat membuat benda diam menjadi bergerak. Ada macam-macam gaya. Yang pertama, gaya sentuh. Gaya yang langsung bersentuhan dengan bendanya. Yang pertama ada gaya otot, gaya mesin, gaya pegas, dan gaya gesek. Kedua adalah gaya tak sentuh, gaya yang menghasilkan suatu tarikan yang tidak bersentuhan langsung, misalkan gaya gravitasi, gaya magnet, dan gaya listrik. Untuk mengetahui besar dari gaya, ada dua macam. Di sini gaya searah. Jika ada dua benda yang memiliki gaya yang sama dengan arah yang sama, bisa ditulis dengan F1 plus F2. Sedangkan kalau suatu benda mengalami gaya yang berlawanan arah, maka ditulis F1 dikurangi F2. Ada yang tahu ini siapa? Ya, itu adalah Mr. Isaac Newton. Pada suatu hari, Mr. Newton belajar di bawah pohon apel. Tiba-tiba ada pohon apel yang jatuh di kepalanya. Dia berpikir, bagaimana buah apel bisa jatuh ya? Di peristiwa tersebut, dia mengeluarkan hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Hukum Newton 1 berbunyi, benda yang semula diam akan tetap diam dan benda yang bergerak lurus beraturan akan mempertahankan geraknya jika tidak ada gaya yang mempengaruhi. Di dalam rumus matematik ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Contoh hukum Newton 1, apabila kalau kita naik mobil yang semula diam, tiba-tiba mobil bergerak, otomatis tubuh kita akan bergeser ke belakang dan akan kembali ke posisi semula. Hukum Newton yang kedua berbunyi, benda yang memiliki gaya akan memperoleh percepatan yang besarnya berbanding lurus dengan jumlah gaya dan berbanding terbalik dengan masanya. Ditulis dengan rumus matematik sigma F sama dengan M kali A. Contoh hukum Newton 2. Ada mobil yang didorong oleh satu orang dan yang didorong oleh 3 orang. Itu ada perbedaan. Semakin besar gaya, maka percepatan gerak benda semakin besar. Mobil yang didorong oleh 3 orang lebih besar percepatannya. Hukum Newton yang ketiga. Jika kita memberikan gaya aksi pada benda, maka benda akan memberikan gaya reaksi yang besarnya sama tapi arahnya berlawanan. Sehingga kalau ditulis secara matematis, F aksi sama dengan F reaksi dengan notasi negatif. Contoh hukum Newton 3. Yang pertama, misalkan seseorang yang mendayung perahu.
dayungan arahnya ke belakang tapi perahu berjalan ke depan. Atau kalau kita berenang, tangan kita pada waktu posisi di belakang, otomatis tubuh kita bergerak ke depan. Satu lagi contoh, misalkan roket terus meluncur ke atas dengan posisi gravitasi bumi yang semakin besar. Demikian penjelasan dari Ustazah, semoga anak-anak lebih memahami materi tersebut dan tetap semangat untuk belajar dan menjaga kesehatan. Ustazah akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.